Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mardiwati di Komodo, dan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara mendesain spanduk. Jadi ini adalah spanduk yang saya buat dan saya ingin tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara desain spanduk simple seperti ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama saya buka dulu lembar kerja baru. Di sini kita membuat ukurannya 50 kali 15. Jadi pertama-tama saya akan buat contoh dulu. Di sini saya copy gambar ini sebagai acuan untuk mendesain ya. Oke, seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita langsung masuk ke toolbar di sebelah kiri, pilih rectangle tools atau kotak. Double klik di sini. Maka secara otomatis lembar kerja kita langsung berbentuk kotak dan kita bisa langsung mewarnai. Kita kasih warna agak abu-abu seperti ini. Kemudian kita buat, saya ingin membuat kotak-kotak seperti ini. Ada beberapa kotak ya. Jadi caranya teman-teman ambil freehand tool di sebelah kiri, kemudian arahkan kursornya ke sini, lalu teman-teman tarik garis seperti ini, tarik lagi ke bawah, kemudian tarik lagi dari sini ke sini, lalu di sebelah kiri kita buat lagi kotak seperti di desainnya seperti ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita masuk di toolbar sebelah kiri lagi. Di sini saya memilih Smart Fill Tool. Teman-teman bisa lihat ya, Smart Fill Tool. Kemudian diklik, lalu arahkan kursor ke arah kotak-kotak garis yang kita buat tadi. Kemudian klik seperti ini. Seperti itu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan beri warna seperti di contoh. Warnanya kita masuk ke pick toolsnya dulu, kemudian klik, lalu kita beri warna hitam. Ini juga hitam, ini warna merah, kemudian ini juga warna hitam, merah, merah. Oke, setelah itu kita buang garis bantu yang kita buat tadi, kita delete. Oke, mudah ya. Jadi sangat mudah membuat garis kotak-kotak seperti ini hanya dengan menggunakan dua toolbar, yaitu freehand tools, kemudian Smart Fill Tool. Oke, berikutnya kita akan buat seperti di contoh ini. Ini ada garis bundar seperti ini ya. Kita akan buat seperti itu juga. Pertama-tama kita ambil ellipse tool, kemudian kita tarik, kita drag, jangan lupa tekan kontrol, kemudian kita drag, lalu kita beri warna merah seperti itu. Di sini ada dua lingkaran ya, jadi kita copy saja. Cara mudah untuk mengcopy gambar, tekan kontrol, kemudian arahkan ke manapun, ke posisi yang kita inginkan, lalu kemudian jangan dilepas, tapi klik di mouse sebelah kanan, maka secara otomatis gambarnya akan tercopy ya. Ini, lalu kita atur posisinya. Di bagian belakangnya warna hitam, bagian depannya merah. Kemudian setelah itu kita angkat ke depan dengan cara to front of layer seperti ini ya. Jadi seperti bayangan hitam. Oke, berikutnya kita ingin buat bulat-bulat seperti ini ya. Caranya kita ambil lagi ellipse tool, kemudian kita arahkan ke sini seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke pick toolsnya, lalu beri warna, kemudian hilangkan garisnya. Teman-teman bisa klik di sini pakai
non. Oke, jadi ini tanpa garis. Kemudian kita akan membuat bulat-bulat ini sebanyak 4 ke samping, 4 ke bawah. Caranya tekan kontrol, kemudian arahkan ke samping sesuai dengan jarak yang kita inginkan, lalu kemudian jangan lupa tekan mouse di sebelah kanan, maka secara otomatis ellipse toolnya akan tercopy dengan sendirinya. Setelah itu teman-teman tekan Ctrl R di keyboard seperti ini, maka dia akan tercopy secara otomatis dengan jarak yang sama dengan jarak yang awal kita buat. Berikutnya kita akan copy ke bawah sebanyak 4 kali. Pertama-tama gambar bulatan ini kita group dulu. Cara mengaktifkan keempat bulatan ini dengan menekan shift di keyboard, kemudian kita klik, lalu kita group. Habis itu kita tekan kontrol di keyboard, kemudian kita arahkan ke bawah, atur jaraknya seperti ini kira-kira, kemudian jangan lupa tekan mouse sebelah kanan, maka secara otomatis akan tercopy. Lanjut kemudian kita tekan Ctrl R, maka akan tercopy secara otomatis. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dimengerti ya. Kemudian jangan lupa di group dulu, group Ctrl G. Oke, berikutnya kita akan buat seperti ini, ada kotak kemudian ada garis-garis. Caranya teman-teman ambil toolbar rectangle tool, kemudian kita arahkan posisinya misalnya di sini, kemudian kita atur dulu, lalu kita isi warna hitam, hilangkan garis dengan cara menekan ini non. Kemudian kita ambil freehand toolsnya, lalu kita buat garis miring seperti ini. Lalu kemudian garis ini kita mau buat menjadi jadi bukan garis tapi kotak. Caranya teman-teman klik di bagian arrange. Di arrange ini ada tulisan convert outline to object, atau bisa juga Ctrl Shift key. Kemudian kita klik, maka garis ini sudah berubah menjadi kotak. Jadi kita bisa mengisi fill di dalamnya seperti ini. Kita kasih di sini warna hitam atau warna putih atau warna hitam boleh. Kemudian kita akan copy ke samping sebanyak bolehlah 10. Caranya tetap sama, tekan kontrol di keyboard lalu arahkan garisnya ke kita ulang lagi, tekan kontrol di keyboard lalu arahkan garis ke samping sesuai jarak yang kita inginkan, kemudian lepas, klik kanan ya di mouse-nya seperti ini. Jika sudah seperti itu, kita tinggal memperbanyak garis ini dengan cara menekan Ctrl R seperti ini ya. Kita sudah rasa cukup. Kemudian jangan lupa di grup dulu, di grup seperti ini. Kemudian kita grup, lalu kita akan masukkan garis ini ke kotak dengan cara tekan kedua objek ini dengan menggunakan shift di keyboard. Lalu kemudian kita pilih di bagian atas ini align and distribute, kemudian kita pilih center, apply, oke. Lalu kemudian kita tekan objek ini bersamaan seperti ini ya. Kemudian kita akan back minus front seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kemudian kita akan buat ellipse tool lagi seperti ini, sebesar ini. Caranya ambil ellipse tool, kemudian arahkan ke posisi yang pas, seumpama seperti ini. Kemudian teman-teman bisa atur posisinya. Ini kita boleh turunkan sedikit. Kemudian jika sudah, kita beri warna merah. Oke. Kemudian kita akan menggandakan ellipse toolnya ini. Caranya tekan shift, kemudian drag gambarnya ke dalam seperti ini. Kemudian lepas. Kemudian cara untuk menggandakannya, jangan lupa tekan kontrol di keyboard, kemudian arahkan ke
tekan shift, kemudian arahkan ke dalam, lalu jangan dilepas mouse-nya, tapi tekan dulu bagian kanan di mouse-nya, maka akan tercopy secara otomatis. Kemudian kita beri warna putih. Oke, berikutnya kita akan buat lingkaran yang kecilnya. Caranya tinggal kita copy saja kedua gambarnya seperti ini, kemudian kita ambil lingkaran ini, jadi menggunakan shift, kemudian kita arahkan ke samping, kita atur posisinya seperti ini, tekan Ctrl, kemudian klik kanan di mouse, maka otomatis akan tercopy dengan sendirinya. Kemudian kita setel ukurannya, kita perkecil, lalu kita arahkan posisinya. Oke, berikutnya kita akan memberi variasi seperti ini. Jadi ini ada kotak segitiga, teman-teman arahkan toolbarnya ke samping, kemudian pilih di sini ini polygon toolsnya, klik, kemudian drag di lembar kerja. Nah, sekarang masih berbentuk segi 5. Kemudian di bagian atas teman-teman bisa merubah jumlah sudutnya menjadi 3 karena kita ingin segitiga ya, seperti ini ya. Kemudian kita tekan sekali di sini, lalu kita rotate atau kita putar seperti ini. Kemudian kita isi fill warna merah. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa paham ya. Kemudian di sini ada kotak seperti ini, kita copy saja gambar yang ini, arahkan ke atas, kemudian jangan dilepas dulu, klik mouse sebelah kanan, maka akan tercopy dengan otomatis. Kemudian kita juga membutuhkan di sini, ini ada bulatan-bulatan kecil ini, kita copy saja. Caranya arahkan gambar, drag ke samping sesuai dengan posisi yang kita inginkan, lalu kemudian tekan tombol mouse sebelah kanan seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu mengcopy atau membuat lagi bulatan-bulatan ini, cukup kita drag ke posisi yang kita inginkan, lalu klik di mouse-nya sebelah kanan. Kemudian di sini ada kotak segitiga juga, kita ambil saja kotak yang kita buat ini, kemudian kita arahkan ke bawah, kemudian klik kanan, lalu kita perbesar, kemudian kita rotate lagi, kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita hilangkan fill-nya dengan cara menekan tanda silang di sini. Kemudian ini agak transparan, jadi kita gunakan di sini Interactive Transparency Tool, klik saja. Kemudian di bagian atas teman-teman style, pilih uniform. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa paham ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat tulisan ini, belajar tutorial water slide decal. Kita masuk di toolbar text tool, kemudian teman-teman bisa ketik dulu tulisannya, perkecil dulu huruf, kita ketik belajar tutorial water slide decal, kemudian kita perkecil. Lalu teman-teman boleh membuat kecil hurufnya hanya dengan cara mendrag di sudut seperti ini, teman-teman bisa dorong, kemudian kita atur posisinya, kita perkecil lagi, lalu kita rubah fontnya. Tapi sebelumnya kita rubah dulu font di sebelah sini. Di sini saya pakai fontnya ini TWSN MT Condensed Extra Bold. Oke, kemudian kita pisahkan dulu kedua kalimat ini, belajar tutorial dengan water slide decal, karena ini masih satu rangkaian. Caranya tekan Ctrl K di keyboard, maka secara otomatis tulisannya akan berpisah ya. Kemudian kita perbesar belajar tutorial seperti ini, kita tarik ke atas sedikit, kemudian water slide decalnya juga kita tarik, kita buat tinggi, kemudian kita beri warna merah. Lalu di bagian bawah ini kita akan buat Mardiwati di Komodo di bagian bawah. Caranya kita copy satu tulisan ini, kita drag ke bawah,
Kemudian jangan lupa klik kanan di mouse-nya, lalu kita perkecil. Kita ketik Mardiwati di Komodo. Kemudian setelah itu kita akan buat kotak seperti ini. Caranya kita ambil saja rectangle tools-nya, kemudian kita buat kotak seperti ini. Lalu kita akan buat sudutnya ini menjadi elips dengan cara mengambil shape tools di bagian kiri. Kemudian teman-teman bisa klik di sini, lalu kita drag ke dalam, maka dia akan membentuk secara otomatis seperti ini. Kemudian kita akan arahkan ke atas, kita gabung antara Mardiwati dengan kotaknya. Caranya tekan kotak ini dengan tulisan Mardiwati secara bersamaan, kemudian di sini pilih Align and Disturb-nya, kemudian center, apply, close. Lalu kemudian di sini tulisan Mardiwati jadi putih, kemudian kotaknya jadi hitam. Jadi caranya kotaknya kita kasih ke belakang, jadi seperti ini. Nama Mardiwati ini kita akan posisikan di depan. Jadi klik kanan, kemudian pilih order. Di sini ada pilihannya to front of back, kemudian tinggal diberi warna hitam di kotak. Kemudian Mardiwati kita masukkan ke dalam kotak dengan cara yang sama, pilih Align and Disturb, kemudian center, apply, close. Oke, seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham ya, jangan lupa. Kemudian langkah terakhir kita akan memasukkan gambar di dalam lingkaran ini. Saya sudah menyiapkan gambar. Caranya teman-teman bisa memilih gambar sendiri ya, tapi untuk mengimport gambar ke sini teman-teman boleh pilih di sini file, kemudian import, lalu kemudian teman-teman cari gambar yang sesuai. Di sini saya sudah siapkan 2 gambar. Klik gambarnya, kemudian kita import, klik di sembarang tempat saja, kemudian kita perkecil dulu. Kita kecilkan dulu gambarnya, kemudian kita zoom ini. Bagaimana cara memasukkan gambar ini secara otomatis ke dalam lingkaran ini? Caranya teman-teman klik dulu gambar yang kalian ingin masukkan, kemudian setelah itu kalian tekan di toolbar bagian atas, pilih efek, kemudian di bagian bawah ada tulisan power clip. Teman-teman pilih flash inside container, kemudian sudah muncul tanda panah seperti ini, arahkan ke objek yang akan kita masukkan. Kita akan tempatkan di sini, jadi arahkan ke lingkaran ini, kemudian kita klik di mouse sebelah kiri, maka secara otomatis gambarnya akan masuk di dalam lingkaran. Kemudian kita lihat dulu di sini gambarnya terlalu full ya. Gimana caranya supaya kita bisa edit lagi gambar? Teman-teman tinggal klik di mouse sebelah kanan seperti ini, kemudian ada muncul tulisan edit content, kemudian klik edit content-nya. Kemudian sudah seperti ini, teman-teman tinggal mengecilkan gambar seperti ini. Oke, jika sudah dirasa pas, kemudian tekan lagi sebelah kanan di mouse-nya dan pilih finish editing this level. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Sama dengan gambar yang kedua, kita akan masukkan ke lingkaran yang kedua juga. Caranya sama, tekan gambar, kemudian pilih di toolbar bagian atas ada tulisan efek. Kita klik efek, kemudian pilih power clip, flash inside container, kemudian arahkan. Oke, habis itu kita edit lagi gambarnya. Kita masuk di klik sebelah kanan di mouse, edit content, kemudian kita atur posisinya seperti ini. Teman-teman bisa arahkan ke kiri, ke kanan, terserah ya, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Oke, kemudian kita klik lagi finish. Oke, sudah selesai ya.
satu lagi kita akan tambahkan di sini logo di bagian ini, dan saya di sini akan menggunakan tulisan Mardiwati di Komodo. Caranya sama, teman-teman pilih file kemudian import, atau bisa juga langsung Ctrl I, import, kemudian pilih gambar. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya, import, kemudian kita klik. Oke, perkecil dulu, kemudian kita kecilkan logonya, kita perbesar, kemudian kita atur posisi seperti ini. Sudah selesai ya. Belajar tutorial water slide decal Mardiwati di Komodo. Oke teman-teman. Oh ya, satu lagi, garisnya kita hilangkan dulu. Seperti ini ya. Kemudian ini juga kita hilangkan garis. Oke, sudah selesai dan tinggal kita grup dan kita save. Oke, semoga teman-teman bisa memahami tutorial cara desain spanduk ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.